cerita dalam buku ini cukup mudah dipahami, gaya penulisannya sederhana, apa adanya, dan belak-belakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my YouTube channel. This is my first video in my YouTube channel. Perkenalkan, aku Mira Anjani Madini. Di video kali ini aku akan mereview novel karena di era digital sekarang sih sudah jarang kan ya untuk membaca novel. Karena mengikuti juga jejak digital, yang lebih suka menonton daripada membaca. Oke, langsung saja aku akan membaca novel yang berjudul Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, penulis Eka Kurniawan, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2014, halaman 243. Novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ditulis oleh salah satu sastrawan Indonesia, yaitu Eka Kurniawan. Ia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 28 November 1970. Eka Kurniawan merupakan lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999. Ia menulis skripsinya dengan mengangkat cerita Pramedia Anantatur. Ia sangat menyukai buku karya-karya Pak Pram. Itu salah satu yang menjadikannya motivasi dalam menulis. Agama yang dianutnya adalah agama Islam. Eka Kurniawan menikah dengan Rati Kumala. Ia juga merupakan seorang penulis. Gaya bahasa penulisan Eka Kurniawan sangatlah unik, terlihat jelas berbeda dengan penulis yang lainnya. Eka terkenal dengan tulisan yang vulgar dan keras, menjadikan karakteristik tersendiri dalam narasi novelnya. Ia terinspirasi oleh karya Frandy S. dan Annie Arrow, penulisan khas cerita erotis tahun 90-an. Eka menceritakan tokoh utamanya Ajo Kiwir sebagai laki-laki yang bebas, suka tawuran dan tidak mau diatur. Itu yang membayangkan dirinya sendiri, di mana dulunya ia suka bolos sekolah, pergi camping 3 bulan tanpa pamit sehingga dicari oleh teman-teman dan keluarganya. Dan Eka juga pernah pindah-pindah sekolah. Dalam buku ini, Eka Kurniawan mengisahkan seorang pria bernama Ajo Kiwir. Saat Ajo Kiwir masih muda, ia sangat suka mencari masalah. Ia sosok yang suka kebebasan dan yang tidak mau diatur. Ajo Kiwir bersahabat baik dengan si Tokek. Dari sejak kecil, si Tokek, teman satu kampung Ajo Kiwir, kemana-mana selalu bersama dan melewati masa sulit sebagai anak yang bermasalah di kampungnya. Suatu ketika, si Tokek melihat Rona Merah di rumahnya. Ia mengintip Rona Merah di balik jendela rumahnya. Saat Rona Merah menanggalkan pakaiannya, disitulah nafsu si Tokek muncul. Akhirnya ia mengajak sahabatnya Ajo Kiwir untuk menyaksikan adegan itu bersama-sama. Rona Merah ini ialah wanita gila yang ditinggal mati suaminya. Saat ia sedang mengintip Rona Merah, tiba-tiba datang 2 polisi dan memergoki mereka berdua. Ajo Kiwir dipaksa melakukan hubungan seks dengan si Rona Merah. Namun tiba-tiba burungnya tidak bisa berdiri. Ajo Kiwir seolah diberi kutukan untuk tak bisa membangunkan burungnya lagi. Si Tokek yang mengetahui sahabatnya murung karena burungnya tak bisa bangkit lagi, ia jadi ikut sedih dan membantu burung sahabatnya agar mau bangun lagi. Gimana ya? Ajo Kiwir sudah melakukan banyak hal, namun si burung tetap tak mau bangun dan malah menciut dalam diam. Tiba suatu masa, Ajo Kiwir jatuh cinta dengan seorang gadis. Gadis itu bernama Iteng, gadis tomboy yang jago bela diri. Bisa dibilang Ajo Kiwir cinta mati dengan si Iteng. Saat Ajo hendak menikahi Iteng, ia takut jika Iteng tak mau menerimanya apabila mengetahui burung Ajo Kiwir tak bisa berdiri. Di sisi lain, Iteng menyimpan banyak kisah yang tidak diungkapkan ke Ajo. Akankah keduanya menikah? Akankah burung Ajo Kiwir bisa bangkit lagi? Bagaimana kelanjutannya kisah mereka? Baca saja novelnya, seru kok ceritanya. Akan membuat kalian hanyut dalam ceritanya seperti aku sendiri. Eka Kurniawan seolah-olah menyindir para pria yang menggunakan burung-burungnya yang biasa digunakan dengan tidak semestinya. Misalnya memperkosa wanita, datang ke tempat pelacur padahal sudah memiliki istri. Tidak seperti burungnya Ajo Kiwir yang memilih jalan sunyi, tidur lelap dengan damai. Bertapa setelah menjadi saksi perbuatan asusila yang dilakukan oleh 2 orang polisi tersebut kepada Rona Merah. Kemaluan bisa menggerakkan orang dengan biadab. Kemaluan merupakan otak kedua manusia.
seringkali lebih banyak mengatur kita daripada yang bisa dilakukan kepala. Itu yang kupelajari dari milikku selama bertahun-tahun ini, kata Ajo Kawir pada halaman 1206. Bagi Ajo Kawir, kemaluannya atau si burung adalah otak kedua manusia. Sepertinya ada benarnya juga sih kalau sudah terbimbing nafsu berahi, seolah-olah mati sudah mata dan logika. Seakan-akan tubuh manusia tahu apa yang diinginkannya dan bagaimana cara menuntutnya. Tak peduli sesuci apapun dirinya, para penegak hukum yang seolah berkuasa seakan mereka menggunakan kekuasaannya untuk melakukan semua hal yang diinginkannya. Plot twist cerita dari buku ini melompat maju mundur namun tidak membuat saya kebingungan. Jika dalam novel kebanyakan penulis menyebutkan nama tokoh dengan jelas dan keren, namun berbeda dengan si Eka Kurniawan. Ia menyebutkan nama-nama tokoh dalam novel ini lucu, aneh, misalnya saja si Tokek, Menompong, Rana Merah, si Kumbang, dan lain-lain. Cerita dalam buku ini cukup mudah dipahami, gaya penulisannya sederhana, apa adanya, dan belak-belakan. Karena bahasanya juga terlalu vulgar dan banyak adegan kekerasan, sehingga tidak disarankan untuk dibaca oleh anak di bawah umur ya. Di belakang buku juga sudah diberi kategori sastra, fiksi, novel dewasa. Judulnya tertulis seperti Denda Berindu Harus Dibayar Tuntas. Awalnya juga saya tidak menemukan jawaban dari maksud judulnya sih. Namun setelah saya membaca keseluruhan dari awal sampai akhir, saya baru menemukan maksudnya tentang seorang pria yang jauh dari kekasihnya. Ia ingin menemuinya tetapi terhalang oleh keadaan, di mana ia harus berjuang mengais rezeki demi keluarganya. Cover buku penampilan gambar seekor burung yang tertidur dengan berdiri dengan satu kaki. Kepala burung itu tertidur di punggungnya. Tubuh burung itu diberi corak warna-warni seperti gambar batik, tapi tidak rumit. Jika dilihat gambar burung itu bisa dibilang mirip gambarannya anak-anak TK. Namun, jika sudah membaca keseluruhan isi buku, gambar burung di cover ini pas sesuai dengan narasi novel. Si penulis menjelaskan bahwa burung Ajo Kawir yang tidak bisa berdiri. Ini adalah contoh novelnya. Amanat yang bisa saya ambil dari buku ini adalah pentingnya menahan hawa nafsu dalam hidup, mencari arti hidup yang sesungguhnya. Novel yang bagus kan? Di balik novel juga ini ada kata-kata yang lucu, sedikit mengarah ke kata-kata yang sebenarnya, yang hanya untuk anak 18+. Jadi di bawah umur gak boleh ya. Oke, selesai cerita novelku yang menurutmu bagus kan? Yalah, ya udah. See you next video. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ya guys. Bye.